Tapi it's not, I don't think, tadi lo mention bahwa lo didengar 10 orang aja kayak rasanya happy banget gitu kan. Itu sama halnya dengan gue ketika gue tahu kalau gue baca komentar-komentar positif tentang film-film gue tuh, bahkan kalaupun itu cuma datang dari 100 orang sekalipun gitu lewat sosmed atau lewat blog atau vlog, itu rasanya udah kayak adem gitu. Iya. Kan lo? This is why I'm doing this gitu. Hai podcast. Hai Pan. Jadi sekarang nih gue udah ada bersama gue seorang creative worker, gitu aja kali nyebutinnya ya. Dan founder of agency, tapi juga penulis skenario film dan pernah jadi sutradara juga. Tapi yang lebih serunya lagi nih podcasters, dia itu dulu mantan produser gue waktu pas lagi gue masih siaran di Hard Rock FM Bandung. Sebulan doang waktu itu buat megang prime time Raffi Jive. Dan waktu itu agak baru masuk ke Hard Rock FM Bandung. Dan gue nggak tahu kalau ternyata dia punya big interest in movie. Dan karena itu habis selesai dari Bandung, gue udah ketemu lagi sama dia selama 20 tahun habis itu menggila. Iya sih. Disatukan oleh nyokap-nyokap kita lagi ya. Nah, ya, that's another thing. Jadi ternyata Aga ini nyokapnya adalah teman baik SMA nyokap gue. Gila kan? Ya. Dan waktu kita ketemu 20 tahun lalu itu kita nggak tahu kan, nggak? Nggak tahu. Didn't know. Dan nyokap gue itu sampai sekarang sama nyokap itu masih temenan baik. Karena nyokap gue tuh kayaknya merasa teman-teman dia SMA di Tarki itu dulu, it's like her life friends gitu. Jadi dia sampai sekarang udah sampai tua mereka masih main bareng gitu. Jadi this is very meant to be sih. Dan waktu itu mungkin buat yang denger nih, yang tahu dulu gue siaran di Hard Rock dan ada teman-teman dari Hard Rock juga. Itu jadi dulu ceritanya waktu pas di Hard Rock Bandung itu, Aga itu produser gue sama sebulan. Terus kita do something dengan program itu pas di Street Request ya, kalau nggak salah ya. Padahal kita just being, karena kita dulu dari SMA yang sama, SMA apa? Jadi, anak-anak PL itu dulu terkenal katanya apa? Jayus ya? Jayus. Kalau Jayus tuh anak Gons loh, bukan anak PL. Iya kan? Gue ingat gue sih pokoknya itu bahasa yang digunain ketika lu kayak lu trying to be funny, tapi lu actually you're not funny gitu, you know what I mean? You're garing, ya. Ya makanya, nah jadi itu kita bikin kayak pantun-pantun bodoh gitu selama 1 jam, and then but all of a sudden itu works dan acaranya jadi naik, dan gue abis itu ditawarin siaran permanen di situ. Ini buat yang waktu itu nggak tahu ceritanya, jadi tahu nih ceritanya nih. Denger podcast gue sama Aga. Jadi waktu itu gue ditawarin sama Mbak Rena yang waktu station manager untuk full time megang Drive and Jive di Bandung. Tapi karena waktu itu gue udah mau kontrak sama RCTI, gue akhirnya memilih untuk di Jakarta. Nah, ini Aga juga nggak tahu. Pas gue udah sampai Jakarta, gue disuruh pegang Drive and Jive Jakarta. Gitu. Jadi kayaknya nih makanya gue bilang mau lo, kayaknya we did something right di Hard Rock FM Bandung. Gue akhirnya di review bagus sama Vivi, waktu itu ada Vivi. Jadi habis itu gue nggak lama tapi gue resign. Something doesn't work lah. Ya. Nah sekarang terus setelah 20 tahun nih guys, gue ketemu lagi sama Aga karena our parents itu know each other, nyokap kita. Dan ternyata nih, dulu gue pegang Hard Rock FM Soundtracks. Ini lebih lucu lagi nih. Gue dulu pegang Hard Rock FM Soundtracks dan gue suka banget film gitu. I consider myself my movie geek lah. Tapi terus pas gue masuk corporate, gue cuman penikmat doang sih. Gue udah nggak terlalu tapi gue sempetin nonton yang gue suka. Dan ternyata si Aga ini justru yang serius nekunin karir di perfilman. Dan sekarang dia jadi skenario, scriptwriter,
dan pernah jadi saudara juga ya, Gak ya? Dan Ya. dan sekarang yang baru-baru ini bikin agency. Nah, boleh mungkin untuk to start with, boleh ngebahas sedikit tentang portfolio lu kali ya, film yang lu pernah bikin waktu awal tuh. Dan kita satu lagi, ini gue seru banget nih. Dan kita sama-sama pernah kerja bareng sama Nia Dinata. Udah gila banget sih itu. Ya. Mungkin banget sih coincidence-nya nih kalau Nia Dinata dengerin nih. Yo, itu gue baru tahu loh, Pan. Lo pernah syuting pilot episode TV show sama Doi? Iya. Dan dia tuh nelfon. Ini gue bukan pansos ya. Bukan pansos ya, tapi itu dia somebody called me and then bilang katanya Nia Dinata maunya gue gitu. Jadi dan lo pertama kali first big break bikin film sama Nia Dinata. What are the odds gitu kan ya? Itu kalau ceritain sedikit nggak sih? Ya, oke. Jadi mungkin picking up where we left off juga gitu ya. Abis lo pindah ke Jakarta itu kan gue lulus dari Unpad, terus gue balik ke Jakarta. Itu juga gue sebenarnya di situ tuh gue belum ada yang keinginan. Sebenarnya pengen masuk film, tapi kebetulan gue pertama diterima kerja di advertising. Oke. Di agency, jadi copywriter gitu. Tapi in my spare time gue masih itu nulis-nulis skenario tanpa pemesan gitu kan. Belajar sendiri ya? Maksudnya itu kan otodidak. Gue berdua sama partner nulis gue si Ogi namanya. Nah, itu kira-kira setahun sesudah gue mulai kerja jadi anak agency ya, 2 tahun. Itu salah satu skrip yang kita tulis tuh kepilih ikutan workshop penulisan skenario yang diadakan oleh CCF. Kalau lo ingat dulu tuh masih ada CCF. Nah, mereka bikin festival film di Jakarta, tapi ada workshopnya juga. Dia manggil pemateri dari Prancis gitu ya, of course lah dari Prancis secara CCF. Terus udah skrip gue di situ, rupanya salah satu itu tentang itu adalah inget nggak? Apanya? Skripnya tentang apa? Skripnya? Ya itu sih gara-gara bola. Oh, itu gara-gara bola. Oke. Iya sih gara-gara bola. Itu skrip yang gue, kalau di dunia film itu istilah spec script ya, jadi skrip yang nggak ada pemesannya gitu. Kepilih, rupanya Tehnia juga ikutan di festival film itu, dia ikutan workshopnya juga, dia baca, akhirnya ditawarin, ini gue produksi deh gitu. Udah dari situ akhirnya gue sama partner nulis gue si Ogi jadi kecebur beneran di dunia film. Cuman itu kan 2008 ya. 2008 kira-kira gue tuh masih ngejalaninnya tuh itu Pan, satu kaki di advertising, satu kaki di film lah gitu. Ya. Karena masih tergoda juga sih oleh income yang didapat dari advertising. Lo ngerti lah. Kalau bikin skenario film itu lo kan kayak setahun paling cuma bisa ngeluarin 2 atau 3 lah ya maksimum gitu. Ya. Itu yang diproduksi ya, tapi yang kita develop, yang kita garap bisa jadi lebih dari itu. 3 atau 4 gitu. Uang bayarannya bisa menghidupi lo setahun. Gue cuma penasaran aja sih. Bisa. Wow. Tapi gini, maksud gue, ini kalau ngomong belak-belakan ya, duit yang gue terima dari nulis skenario full time nih, memang harus diakui itu hanya separuh dari gaji gue di advertising, kalau lo mau tahu. Itu, segitu tuh. Kayak gitu. Tapi per bulannya kalau mau dipecah jadi gaji per bulannya gitu. Tapi ya setelah gue jalanin, going back to my career trajectory tadi, gue udah, lo sempat notice kan kalau lo lihat filmografi gue tuh dari 2008 sampai 2015 tuh gue nulis tuh paling ada Madam X. Ada Madam X tuh sama Lucky Kuswandi. Terus gue nulis Street Society, itu gue pertama kali kerja bareng director Awi Suryadi yang belakangan ngedirect Danur ya. Itu 2014 ya? Itu 2014 ya. 2014.
bener. Habis itu gue nulis Jadi antara Badut. 2010 sampai 2014 lu ada 4 tahun tuh. Mungkin lu lagi Ya, sibuk advertising, ya exactly. Gue lebih fokus di advertising gitu. Nah, akhirnya 2016 akhir tuh gue memutuskan, gue ngobrol sama bini gue, you know what, ini kayaknya I think udah waktunya gue coba kasih lebih deh buat passion gue yang satu ini nih. Because it is my passion project gitu, yang nulis skenario tuh. Kalau gue nggak ngasih kesempatan untuk go serius di sini, gue nyesel, tau gak sih lo? Ya, betul. Mungkin ini sesuatu yang lo bisa relate juga gitu ya, Pan. Banget. Ngerti nggak sih lo? I don't want to wake up someday gue udah umur 50-an dan gue stuck di sebuah kerjaan yang walaupun udah memberi gue begitu banyak, tapi tetap harus diakui bukan passion gue gitu loh. Dan gue tiba-tiba, shit, kenapa dulu gak gue kasih kesempatan ya gue coba full time di situ gitu loh. Tapi Itu then sih, again, the thing is, gue nggak tahu in your case ya. In my case, somehow I can do it as well with a good result. Tapi somehow there's something. Iya, kan? Exactly. Istri gue tuh selalu bilang, you're a good admin. Dan maksudnya kalau udah ada beberapa ex-bosses gue lah gitu. Lu kenapa sih? Lu ayo dong, lebih ini dong. Maksudnya teman-teman seangkatan gue udah pada jadi creative director, udah pada jadi pemilik agensi mereka sendiri. Gue jadi terlihat kayak, sorry? Lu terakhir apa sih? Gue terakhir itu creative group head. Group head. Iya. Kayak, ayo dong, lo harusnya, you have the potential, lo bisa. Dan, you know, memang I'm not a bad admin juga sih, harus diakui. Cuman kok nggak beda gitu loh, Pan. Antara gue mesti ngerjain advertising dengan gue nulis skenario tuh. Bahkan ya itu tadi, kenyataannya gue nerima gaji cuma separuh dari advertisingnya, tapi gue tetap lebih happy gitu ngerjainnya. Gitu kan. In your case, I think lu still do quite, maksudnya lu tetap bagusnya lu tetap maintain at least lu ada karya lu yang nggak terlalu lama lah bisa orang-orang refer to gitu. Karena lu kan masih tetap ngeluarin skenario setelah misalnya kayak 2-3 tahun gitu ya. Jadi lu nggak terlalu lama absen kayak gue 15 tahun. Right, ya benar sih. Ya itu satu. Gitu. Gue itu paling yang gue bisa lakuin adalah gue nge-MC dan gue presentasi, karena gue pernah, saudara gue ada yang bilang sama gue, saudara gue juga very well known news and pamret, satu TV ternama sih. Terus dia bilang sama gue, kalau if you cannot do what you love, then channel it through your work yang lo lakuin sekarang. Dan caranya adalah ya public speaking gitu, dengan gue presentasi. Dan emang sih gue always do a very good presentation menurut bos gue. Dan kalau ada MC yang kayak non-profit gitu, atau tapi akhirnya jadi kebiasaan itu dia, jadi gue kagak dibayar MC. Right. Ya. Juga tuh sebenarnya kalau menurut gue. Nah, bagusnya lo masih ada jedanya, nggak terlalu panjang lah gitu. Jadi lo untuk dan buat gue pas saat gue get back on the saddle tuh it's very hard, man. Kayak gue bener-bener harus kayak get my soul and mind-nya tuh balik ke the creative part of me-nya tuh harus gue bangunin lagi gitu, karena gue udah terlalu lama thinking with my logics and numbers and you know PNL, lu tau lah. Jadi dari part itu tuh kayak mesti gue bangunin lagi tuh, kayak gue mesti gue siram air dingin gitu biar ya ngerti.